Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurelia Bintang Aryana dari kelas MJ704, Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis, analisis proyek food estate Kalimantan Tengah, dan isu greenwashing. Food estate adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan. Namun laporan BBC Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai rencana. Ribuan hektar lahan yang diproyeksikan menjadi sawah justru terbengkalai dan berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. Akibat ketidaksesuaian tersebut, muncul dugaan greenwashing dan salah urus karena hasil di lapangan tidak mendukung klaim pemerintah tentang peningkatan produksi pangan. Beberapa permasalahan utama muncul di lapangan. Yang pertama, lahan sawah yang seharusnya untuk produksi pangan berubah menjadi perkebunan sawit. Petani lokal kehilangan lahan produktif dan tidak mendapatkan manfaat nyata. Selanjutnya, kerusakan lingkungan, deforestasi, gambut rusak, dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang terakhir, tujuan ketahanan pangan tidak tercapai. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan cara proyek food estate ini dijalankan. Tujuan ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama, namun implementasinya justru mengarah pada ekspansi kebun sawit. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan awal, proyek yang diklaim pemerintah. Selain itu, perencanaan terlihat kurang matang. Proyek berskala besar seperti food estate membutuhkan kajian ekologis, sosial, dan ekonomi yang komprehensif sebelum dilaksanakan. Dampak negatif lainnya, hilangnya lahan pangan strategis menyebabkan potensi kerawanan pangan semakin meningkat karena fokus ekonomi bergeser pada perluasan kebun sawit, bukan produksi pangan. Akibatnya, Indonesia beresiko semakin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jika dilihat dari perspektif etika bisnis, terdapat beberapa isu penting, salah satunya adalah greenwashing. Pemerintah mempromosikan food estate sebagai proyek ramah lingkungan dan solusi untuk ketahanan pangan. Namun realitanya sangat berbeda. Klaim-klaim berkelanjutan ternyata tidak diikuti dengan langkah nyata yang mendukung lingkungan ataupun kesejahteraan para petani. Ini menimbulkan masalah etika karena publik menerima informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nilai yang dilanggar yaitu yang pertama transparansi atau informasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tanggung jawab atau responsibility, kerusakan lingkungan plus pemborosan anggaran negara. Keadilan atau fairness, masyarakat lokal tidak menerima manfaat yang telah dijanjikan. Selanjutnya, keberlanjutan, program justru merusak lingkungan gambut. Selanjutnya, rekomendasi. Agar proyek berjalan lebih etis dan berkelanjutan, perlu dilakukan beberapa langkah penting. Audit menyeluruh harus dilakukan untuk menilai dampak lingkungan dan sosial, diikuti dengan penghentian konversi lahan sawah menjadi kebun sawit. Selain itu, lahan gambut yang rusak perlu direhabilitasi agar ekosistem dapat pulih kembali. Saran kebijakan yang tepat diterapkan. Kebijakan perlu dirancang dengan melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan, kondisi sosial, dan kepastian masyarakat benar-benar menjadi dasar pelaksanaan program ini. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penanaman komoditas pangan lokal, bukan tanaman ekspor seperti sawit, agar tujuan utama program, yaitu ketahanan pangan, dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan. Kesimpulannya, proyek food estate di Kalimantan Tengah tidak mencapai tujuan awal dan justru menimbulkan masalah etika bisnis, terutama terkait praktik greenwashing. Alih-alih memperkuat ketahanan pangan, konversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit menyebabkan kerusakan lingkungan dan semakin menjauhkan proyek dari visi yang dijanjikan. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih etis dan berbasis data ilmiah agar proses serupa di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pendekatan yang lebih transparan, partisipatif, serta mempertimbangkan kondisi ekologis dan sosial setempat menjadi kunci agar program benar-benar mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan dan kekurangan dalam presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.